sebenarnya tidak seharusnya begini. Tetapi kalau dari konteksnya kan ini menurut pemahaman saya bahwa Yesus yang memulai pembicaraan ini. Berarti menurut pemahaman saya juga bahwa Yesus menceritakan situasi beberapa hari ke depan apa yang dia akan alami. Ya, bahwa pada suatu ketika atau suatu hari ke depan setelah sampai di Yerusalem dia akan ditangkap dan dibunuh. Tetapi apa yang Abang sampaikan bahwa penyaliban itu terkutuklah mereka yang mengimani tentang penyaliban. Saya tidak akan menyanggah statement Abang atau pencerahan Abang soal yang itu, bahwa terkutuk atau celakalah mereka yang mengimani penyaliban. Minta maaf, itu bahasa saya yang saya pakai, saya tangkap apa yang Abang sampaikan. Tetapi yang saya berpikir secara akal sehat saya bahwa ini perkataan Yesus tentang beberapa hari ke depan. Bahwa setelah sampai di Yerusalem, dia akan mengalami situasi di mana dia disiksa oleh tua-tua dan endingnya dia akan digantung oleh tua-tua itu, oleh bersama-sama dengan, seperti Abang juga sudah sampaikan tadi, konspirasi antara Yahudi dengan Romawi, dalam hal ini bangsa Roma. Jadi waktu dia menyampaikan maksud itu, Petrus menyangga langsung dengan pemikiran dia bahwa mungkin juga doa dia bahwa biarlah Tuhan kiranya, atau Tuhan, dia berkata kepada Yesus bahwa Yesus Tuhan, kiranya Allah menjauhkan. Berarti Petrus juga mau bahwa jangan sampai Yesus kena salib, jangan sampai Yesus dibunuh atau disiksa sesuai ayat 21. Itu yang saya pahami ya. Sehingga dia berkata kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dalam hari ini menimpa Yesus. Berarti Petrus juga langsung membantah Yesus dengan berkata bahwa Tuhan atau Yesus, pakai bahasa saya minta maaf, mudah-mudahan lah jangan sampai Allah izinkan engkau kena dibunuh. Tetapi Yesus langsung berpaling, memberikan sanggahan kepada Petrus. Rupanya Yesus memandang bahwa yang menyampaikan maksud ini bukan Petrus. Yang menyampaikan maksud ini bukan Petrus, tetapi iblis. Pada ayat 23 dia berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Dalam pemahaman saya, menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh Allah itu yang disampaikan oleh Yesus, bahwa dia akan pergi ke sana, mati, menanggung banyak penderitaan oleh pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, dalam tanda petik bangsanya sendiri, bangsa Yahudi. Terakhirnya langsung dibunuh. Nah, itu menurut Yesus adalah pemikiran Allah. Menurut saya yang melihat perkataan ini, membaca penulisan ini. Tetapi pada ayat selanjutnya Yesus berkata juga, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dalam tanda petik, pikiran manusia yang saya bisa sampaikan di sini menurut pemahaman saya minta maaf buat saudara-saudara Kristen yang lain, bahwa tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia.
Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, berarti hal menanggung penderitaan, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua maupun dari imam-imam kepala dan ahli Taurat. Yang terakhir adalah dibunuh. Aduh, minta maaf soal background saya, kurang minta maaf sebelumnya ya kepada teman-teman semua. Ternak saya di luar mungkin lagi berantem, jadi akhirnya mengacaukan ini. Oke, itu aduh, minta maaf sekali. Oke, saya pikir itu dulu Bang, minta maaf sebelumnya, nanti mungkin berikutnya saya bisa jelaskan lagi. Oke, makasih Bang Philips. Jadi kalau sahabat saya ini mengawali pernyataan dari melengkapi pernyataan saya terkait dengan Matius 16 ini, sebelumnya dulu saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Tia Blosson dan Muhammad Saad yang ada di YouTube yang mendukung kemudian lancarnya kegiatan kita ini, yaitu diskusi, memberikan edukasi dan masukan terhadap iman kita supaya kita lebih kuat lagi untuk memegangnya. Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes 14:31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapakku. Bahkan di Galatia 4 nomor 4, Yesus itu disebut sebagai orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Yesus di dalam Yohanes 4 nomor 34 melakukan apa yang diperintahkan, apapun yang diperintahkan oleh Bapa untuk ia lakukan. Yohanes 12 nomor 49 berkata apapun sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Dia tidak menambahi, tidak mengurangi. Berarti dia tidak memiliki dosa sama sekali. Dia tidak memiliki dosa sama sekali. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai 28 29, di situ Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Kalau dia tidak punya dosa, dia sebagai hamba yang suci, dia adalah orang benar, dia adalah orang dikasihi. Maka makar yang dibongkar kemudian itu tadi sudah jelas. Yesus bukan yang disalib. Makanya kalau saudara membawa Petrus di dalam Kejadian 16 tadi nomor 21 yang diceritakan bahwa Yesus menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan, itu pengakuan penulis. Tentang kebenarannya kita tanya kepada Yesus. Apa yang Yesus mau? Dia mengikuti instruksi apa yang Bapak suruh. Dan yang terjadi adalah apa yang Bapak pikirkan, apa yang Tuhan pikirkan tentang dia. Nyala iblis. Kenapa Petrus itu disebut iblis? Karena Petrus ingin Yesus jangan ke Yerusalem. Jangan ke Yerusalem, kata Petrus. Karena kalau kamu ke sana kamu dibunuh. Bukankah Tuhan yang mengutusmu bisa kemudian menyelamatkan engkau? Apa kata Yesus? Engkau batu sandungan. Harus terjadi apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rencanakan. Pikiran itu kan rencana. Apa yang Tuhan rencanakan, itu yang harus terjadi. Yang Tuhan rencanakan adalah perjanjian lama. Perjanjian baru itu bukan rencana Tuhan. Perjanjian baru itu tulisan, catatan-catatan penulis sejarah, penulis peristiwa yang pernah terjadi antara Yesus, murid Yesus, pengajaran Yesus, penginjilan Yesus, dan Tuhan yang diperkenalkan Yesus kepada Bani Israel. Itu catatan-catatan yang muncul di dalam perjanjian baru. Bukan firman Tuhan, bukan kehendak Tuhan, bukan keinginan Tuhan. Yang menjadi keinginan Tuhan, pikiran Tuhan, rencana Tuhan itu yang tertulis di perjanjian lama. Maka data Matius 16:21 ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Karena rujukan Yesus harus sesuai dengan pikiran Tuhan. Yesus yang mengatakan, aku dibunuh, aku akan dibunuh, akan dianiaya. Tetapi Tuhan berkata lain. Coba Anda baca dalam Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Dan atas ketaatannya, atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Apa tuh maksudnya? Sekiranya cawan ini bisa berlalu daripada aku, kata Yesus,
Tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Nah, kehendak Bapa ini apa? Pertama, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Karena aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kata Tuhan, jangan kau membunuh. Itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan kemudian dituliskan dalam Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Selamanya dia akan terpelihara. Itu jelas di dalam Mazmur 37. Sedangkan Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Matius, tapi kitab Mazmur. Di kitab Mazmur, Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Mereka akan dipelihara. Yesus orang benar, Yesus orang dikasihi, maka Tuhan kemudian akan menjaga, memelihara dia. Orang-orang yang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang yang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Sedangkan orang fasik mengintainya. Orang fasik mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada waktu diadili. Sudah sangat jelas ini. Yesus mengatakan akan tergenapi apa yang tertulis tentang aku. Aku orang benar. Karena aku orang benar, maka apa yang tertulis di dalam Mazmur, maka harus sesuai dengan apa yang tertulis itu yang tergenapi tentang diriku. Harus. Maka dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang pasti akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang pengkhianat dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Ini Tuhan yang mengatakan. Yesus sendiri juga sebagai utusan mengatakan, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Mazmur. Itu kata Yesus. Terakhir, ketika Yesus kemudian dicobai di dalam Matius 4, coba Anda lihat apa kata Yesus di sana dan apa kata iblis. Dia mengatakan bahwasanya, berkatalah kepadanya, jikalau engkau adalah anak Tuhan, wahai Yesus, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka para malaikat akan menatang engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus kemudian dicobai oleh iblis, dibawa kemudian ke kota suci, ditempatkan di atas bumbungan bait Tuhan. Lalu iblis berkata, jika engkau betul-betul adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan mengirim malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk batu. Di mana itu tertulis? Nubuat tentang Yesus ini ternyata tertulisnya lagi-lagi di Mazmur 91. Sesuai dengan ucapan Yesus, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kita lihat di dalam data nomor 8 di 91. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri, dan engkau hanya melihat pembalasan terhadap orang-orang pengkhianat. Kata iblis, ada tertulis tentang engkau, Tuhan akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan engkau. Di mana tertulis? Mazmur 91. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Sebab Tuhan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kurang apa lagi? Jadi Yesus mengatakan, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Ini dia. Iblis mencobai, hei Yesus, kalau kau betul-betul anak Elohim, anak Tuhan, hamba Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab jika kau anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Sebab ada tertulis demikian. Malaikat akan diutusnya untuk menyelamatkan engkau. Betul, tertulis di dalam Mazmur bahwa Yesus ini hanya menonton orang yang menyalibkan dirinya, dan tidak akan mungkin kemudian mendapatkan musibah apalagi dibunuh. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Anak singa, kalau singa ini kan kita sudah tahu, itu adalah Yahudi. Kemudian Yahuda. Atau kemudian ular tedung, yang tadi di Matius 23. Ular tedung ini ular-ular, keturunan orang-orang yang membunuh para nabi. Berarti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan melumpuhkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yesus diselamatkan, dipanjangkan umurnya, diperlihatkan keselamatan padanya, diangkat ke langit pada saat perencanaan pembunuhan terhadap dirinya. Makanya saya berani mengatakan bahwa penyaliban terhadap Yesus yang diinginkan oleh saudara-saudara Kristen adalah satu tipu daya iblis yang ingin menjerat orang dengan tipu daya, sehingga mereka menggantikan yang maha tinggi dengan Yesus yang berkorban di atas tiang salib. Ini fakta, ini dalil. Nah, sekarang kenapa orang Kristen susah untuk menerima penjelasan saya? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Karena Allah menghukum mereka karena kepercayaan mereka Yesus mati disalibkan, utusan Tuhan mati disalibkan. Karena ucapan mereka ini yang mereka gaungkan di dalam hati mereka pada saat mereka kemudian sembahyang atau beribadah, mereka menggaungkan dengan lisan dan hatinya, maka Tuhan menutup hati mereka. Summum bukmum umyum fahum la yarjun. Kecuali orang-orang yang ingin melepaskan diri dari cengkraman doktrin dan dogma. Demikian. Maaf kepanjangan, silakan. Iya Bang, makasih untuk penjelasannya. Iya. Oke, banyak sekali ayat yang dipakai, jadi kita mau beranjak dari mana juga kita harus spesifik satu persatu. Tapi tidak apa-apa Bang, saya ingin mengutip apa yang tadi Abang sudah sampaikan. Ada kurang lebih sekitar 15-an ayat yang saya sudah catat di sini yang Abang sampaikan. Tetapi saya ingin menanyakan lagi sama Abang, karena dari apa yang tadi Abang sudah sampaikan ke saya, sehingga berharap ini juga menjadi pencerahan untuk kita semua, baik saudara-saudara saya Kristen maupun saudara-saudara Muslim yang ada, sehingga memahami juga apa yang dimaksud. Gini Bang, tadi Abang sampaikan kalau saya tidak salah tangkap untuk ayat yang 21 itu sebenarnya tidak ada ya Bang ya? Kalau saya boleh tangkap. Ayat 21 dari Matius 16. Iya. Tidak ada, sebenarnya tidak terjadi situasi itu ya Bang ya? Penulisan itu. Bahwa dia dibunuh. Iya, jadi upaya pembunuhan itu ada. Upaya pembunuhan itu ada. Jadi kalau misalnya betul-betul ada pembunuhan itu, penulis Matius menyangka yang dibunuh itu adalah Yesus. Padahal menurut Yesus bukan. Yang dibunuh itu yang direncanakan oleh Tuhan, yaitu pengkhianat.
Yang menggantikan saya pengkhianat. Yang menggantikan saya adalah orang yang dikutuk. Nah sekarang adakah alasannya Yesus itu dikutuk? Adakah alasan kemudian Yesus itu dihukum mati? Tak ada. Apa alasannya Yesus harus dihukum mati? Karena iri dan cemburunya orang Yahudi terhadap Yesus yang berhasil mencuri hati orang-orang Yahudi. Coba Anda baca dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53, Bang. Baca, renungkan pelan-pelan di situ. Di situ poinnya. Kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Di situ poinnya. Orang Yahudi takut tak ada lagi perpuluhan, tak ada lagi kemudian upeti untuk Roma. Dan kalau itu terjadi, kata orang-orang Yahudi pada masa itu, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi berkumpul. Apa kata mereka? Kalau kita membiarkan Yesus begini terus, maka bangsa kita akan dirampas oleh orang Roma. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita berupaya membunuh Yesus. Demi untuk keselamatan bangsa ini. Agar bangsa kita, tempat suci kita, tidak dirampas oleh orang Roma. Maka berkongkol-kongkolah orang Yahudi. Dalam hal ini ahli Taurat, orang Farisi dan mahkamah agama pun turut serta. Berkongkol dengan kesimpulan melakukan kesaksian palsu, melakukan tipu muslihat, agar supaya di pengadilan Yesus dijatuhi hukuman mati. Tapi Allah berkehendak lain. Kehendak manusia, iya, segala upaya tipu muslihat, ayo kita bersaksi palsu. Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan, dia mengatakan dirinya anak Tuhan, dia mengatakan dirinya ada sebelum Abraham ada, dia mengatakan ini, dan seterusnya. Bikin kesaksian palsu. Tapi apa kata Pilatus dalam Matius 27 nomor 18, apa kata Pilatus? Aku mengetahui bahwa semua upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan mahkamah agama untuk menyerahkan Yesus agar dibunuh, semua itu hanya berdasarkan kedengkian saja. Dengki, benci, iri, cemburu, hasad, husud terhadap Yesus yang sukses kemudian mengajarkan kebenaran kepada ahli Taurat, sehingga mereka yang tadinya tunduk kepada orang-orang Farisi yang duduk di tempat suci yang menggantikan Nabi Musa itu lebih condong kepada Yesus. Orang-orang Yahudi, mahkamah agama khawatir, ini kenapa ini? Orang semakin percaya kepada Yesus. Kalau ini dibiarkan, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Maka Pilatus sebagai imam kepala pada tahun itu juga bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa kita. Titik. Coba Anda baca tuh. Dalami, selami, pikirkan, renungkan kebenaran yang termaktub di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 kalau bisa. Mulai saat itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Mendengarkan itu, Yesus kemudian lari, bersembunyi, ngumpet di mana? Di padang gurun bernama Efraim bersama dengan murid-muridnya, supaya mereka tidak membunuh dan menangkap Yesus. Nah, itu keadaan, Bung. Keadaan sebelum penangkapan, keadaan sebelum disalibkan. Jadi dasar-dasar pijakan yang harus kita renungkan dalam kerangka berpikir tentang penyaliban ini, apa sih yang mendasari lebih awal tentang pembunuhan Yesus ini? Rupanya yang mengawalinya adalah kecemburuan sosial karena faktor politik, karena faktor ekonomi. Maka orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi bersepakat membunuh Yesus demi untuk membebaskan mereka dari cengkraman orang-orang Romawi. Itu titik, selesai. Cerita penyaliban tutup buku. Tak ada lagi cerita. Tertak, boom. Ratusan tahun kemudian, mereka orang-orang Romawi, mereka orang-orang Yunani, orang-orang Barat, kerajaan yang berkuasa hampir separuh bumi pada saat itu, mendudukkan kemudian tragedi itu sebagai simbol keselamatan. Coba Anda lihat, siapa yang mengajarkan penyaliban ini sebagai simbol keselamatan? Yesus kagak, para nabi kagak, Elohim juga tidak. Penyaliban menjadi unsur keselamatan setelah sampai ke meja Romawi dan Yunani, lahirlah agama Katolik. Sekali lagi saudaraku, supaya ada yang dipetik dalam diskusi kita ini, coba Anda baca Yohanes 11 45 sampai nomor 27. Renungkan baik-baik. Dan satu lagi, untuk menyeimbangkan itu supaya otak kiri berfungsi, coba Anda baca dalam Yohanes 8
upaya-upaya yang dilakukan kemudian orang-orang ingin membunuh Yesus itu justru membatalkan tuduhan orang Kristen bahwa Yesus disalibkan karena sudah dinubuatkan. Kita lihat Yohanes 8 nomor 37 sampai 47. Anda renungkan itu. Jadi poin pertama Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Poin yang kedua Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Seimbangkan antara otak kiri dan otak kanan kita supaya kita sampai kepada poin keluar dari lingkaran penyesatan setan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya. Sedangkan orang Kristen mengatakan pembunuhan itu adalah menggenapi nubuatan Yesaya 53. Bullshit! Karena Yesus mengatakan nubuatan itu tak ada. Justru yang mau membunuhnya adalah orang yang tidak ada firman di dalam dirinya. Kalau nubuatan itu adalah firman Tuhan, maka orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang ada firman di dalam dirinya, yaitu firman Yesaya 53. Tapi Yesus mengatakan, kamu berusaha membunuh aku karena engkau tidak memiliki firmanku di dalam dirimu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang aku katakan. Dan demikian juga, kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Tuhanmu, dari Bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Lalu Yesus menjawab kepada mereka, hei, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi justru kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Padahal aku adalah seorang yang menyatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Coba, jikalau kamu adalah anak Abraham, mengapa kamu mengerjakan pekerjaan dan ingin membunuh aku? Artinya, Yesus menyangkal nubuatan-nubuatan yang dibuat-buat oleh gereja. Yesaya 53, Amsal 9, Yesaya 53, Yesaya 9, Yesaya 4, Daniel 14 dan seterusnya. Bullshit. Kenapa enggak langsung aja kepada Yesus? Kenapa enggak bercerita aja tentang keadaan Yesus? Kenapa Anda tidak membawa diri Anda ke dalam kehidupan Yesus pada masa itu? Kenapa harus membawa kehidupan Anda, iman Anda kepada mimbar gereja? Masuklah ke dalam Bible, selami Bible itu. Karena Allah mengatakan, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Allah membalas dan membongkar makar itu melalui Bible itu sendiri. Subhanallah. Engkau anak-anak Abraham katamu, tapi kamu berusaha membunuh aku. Oh tidak, justru kamu berusaha membunuhku karena firmanku tidak beroleh di tempat kamu. Dan firman yang kau dengarkan daripadaku bukan dari diriku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Kata Yesus kepada mereka, jikalau benar kalian adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi sayang sekali, yang kamu kerjakan justru mau membunuh dan berusaha menghabiskan aku. Aku seseorang yang mengatakan kebenaran kepadamu loh, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Lalu kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, hei Yesus, kami tidak lahir dari zina selayaknya kau. Bapa kami yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu pasti mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Bapakmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula, dan bapakmu itu tidak hidup dalam kebenaran, dan bapakmu itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Apabila bapakmu itu berkata, maka bapakmu itu berkata dengan dusta, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Siapa yang bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa?
Kenapa harus aku digantung? Kenapa harus aku dikutuk? Kenapa harus disetarakan dengan pendosa yang dikutuk dan kemudian disalib karena melakukan perbuatan dosa? Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku adalah berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Elohim, ia akan mendengarkan firman Elohim. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Elohim. Jadi penyaliban, upaya penyaliban itu pekerjaan iblis. Makanya Yesus menerangkan, jikalau kamu adalah keturunan Abraham, kenapa kamu mau membunuh aku? Kenapa? Kenapa? Adakah di antara kalian yang mampu membuktikan aku berdosa? Apa dosaku? Bukankah aku berkata, bukankah aku melakukan perbuatan semua atas instruksi dari Elohim? Kenapa kamu ingin membunuh aku? Rupa-rupanya jawabannya di Yohanes 11. Mereka cemburu, mereka iri. Orang Yahudi makin banyak percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Oh, kalau begitu nggak boleh. Ayo kita rapat. Kita bikin mahkamah. Rapatlah mereka. Yang hadir, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, muncul semuanya. Rapat seketika. Mulai saat itu, hasil rapatnya di data Yohanes 11 nomor 23. Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Kristen hadir nggak pada saat itu? Orang-orang Katolik hadir nggak pada saat itu? Mendengarkan jajak pendapat dan memberikan juga masukan. Ada nggak orang Katolik? Ada nggak orang Protestan? Ada nggak orang Advent? Tak ada. Murni pembunuhan, murni rekayasa pembunuhan, tipu muslihat dan kesaksian palsu demi untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari tekanan Romawi pada saat itu. Murni itu. Murni mereka berencana membunuh Yesus. Murni ingin menghilangkan Yesus. Murni untuk menghukum Yesus karena cemburu, karena iri, karena takut bangsa mereka dirampas oleh bangsa Romawi. Itu aja. Itu aja dasar pijakannya kenapa Yesus ingin disalibkan. Tak ada karena dosa waris. Tak ada karena dosa-dosa kita. Tak ada karena hukum Taurat, kutuk Taurat. Itu gak ada, itu karangan yang muncul belakangan. Muncul belakangan. Sementara tragedi penyaliban itu diawali dengan iri dengki. Mereka tidak mau orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus. Mujizatnya luar biasa. Orang semakin percaya. Bahaya ini kalau dibiarkan. Maka satu-satunya jalan, Yesus harus dibunuh. Maka imam kepala bernubuat hari itu juga. Yesus harus dibunuh untuk bangsa kita. Masuk nggak bangsa Romawi? No. Masuk nggak bangsa Indonesia? Tidak. Berarti mereka sepakat membunuh Yesus hanya untuk meloloskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Itu final. Puluhan tahun, ratusan tahun, berabad kemudian muncul agama Katolik yang menjadikan karangan-karangan mereka untuk mendudukkan Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib demi untuk supaya dewa-dewa mereka, dewa Hercules, dewa Zeus, dewa Mitra, dewa Atis itu disembah dalam nama Yesus. Makanya kemudian semua nama-nama Elohim, semua nama-nama Tuhan, gelar Tuhan di dalam perjanjian lama, dalam kitabnya orang Yahudi, dalam kitab Tanakh, Nevi'im, Ketubim, semuanya dirubah menjadi dewa. Yang tadinya nama Tuhan itu jelas di dalam kitabnya orang Yahudi, Elohim, Eloah, Al-Eloi, El-Eloi, El-Eroi, El-Shaddai, Emmanuel, semuanya diganti menjadi Theos, dewa. Theos itu dewa. Yesus anak dewa. Semuanya diganti. Kenapa? Demi untuk supaya bangsa Romawi penguasa kala itu memiliki kitab suci. Karena dari nenek moyang mereka memiliki kepercayaan dewa nusul menjadi manusia, separuh dewa. Itu konsep Romawi Yunani, Romawi kuno. Mereka percaya dengan kepercayaan itu. Dewa matahari mereka percayai, tapi mereka tidak punya kitab. Maka pada tahun 3 sebelum Masehi, abad ketiga sebelum Masehi, Ptolemy II kemudian menginstruksikan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di Mesir pada masa itu untuk menerjemahkan kitab Tanakh. Kitab Tanakh diterjemahkan untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang sudah tidak mengerti bahasa Ibrani. Dikoreksi. Pada abad keempat Masehi dijadikanlah kitab tersebut yang dikoreksi ini menjadi perjanjian lama, dan kitab yang dikanon surah-surah Paulus pun dilantik menjadi perjanjian baru. Dikawinkan dua kitab ini, berdirilah agama Katolik. Katolik sumber daripada Protestan, Protestan adalah sumber dari sekte-sekte yang baru. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh dari agama Nasarios.
Itu fakta, Bung. Kalau mau meneruskan dari apa yang Allah katakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Aku hukum juga mereka karena ucapan mereka yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih, anak laki-lakinya Maryam, yang mereka ejek dengan gelar Rasul Allah. Padahal kata Allah, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah membunuhnya, padahal tidak sama sekali. Inilah yang terjadi, Bung. Kedatangan Islam kemudian untuk meluruskan fitnahan-fitnahan yang terjadi kepada para nabi yang dihembuskan oleh ahli Taurat terdahulu, kemudian berkongsi dengan orang Roma, terlahirlah kemudian agama baru di luar Yahudi yang disebut agama bidat, Abu Dasara, yang mereka sebut dengan agama Katolik. Demikian. Maaf ya teman, kepanjangan, sekalian saya izin ibadah untuk 10 menit ke depan. Silakan Bang Handi dan teman-teman, Bang Dalbo, siap untuk menjamu saudara-saudara kita yang ada di sini. Tapi saya tetap monitor, saya ibadah aja sebentar. Silakan. Siap, Abang. Assalamualaikum Bang Handi, Pak Pandito, siapa ya? Burundi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, kalau mungkin ada tanggapannya. Iya pasti dong, saya kan penyimak yang baik. Kalau ada kayak gini itu teman-teman semuanya, simak dengan baik, catat poin-poinnya. Nah, di sini arena belajar gitu ya. Jangan lagi nanya-nanya gimana cara belajarnya. Saya ingin belajar ke Bang Yuma. Nah ini ikutilah semua yang kayak begini. Ini enggak belajarnya. Jadi Andalah yang susun. Mulai dari mana Anda ingin memulai? Itu pertama. Kedua ya, kalau ingin diskusi lintas agama itu tempatkan diri Anda pada level-level yang Anda kuasai saja. Itu. Jangan masuk ke room-room neraka. Percuma, nanti akan diabaikan saja. Ya, poin-poinnya dicatat. Nah, itu di sinilah tempat belajarnya. Ada pepatah mengatakan lifelong education, belajarlah seumur hidup. Itu ya, jadi nggak ada berhentinya belajar. Kembali ke topik, bahwa yang dijelaskan tadi itu ada 2 Matius. Yang dijelaskan di Matius 9 sampai 13. Ada Matius yang mengajak Matius pemungut cukai di rumah ronda atau di rumah cukai. Jadi Matius itu lagi duduk-duduk, Matius lewat. Kalau nggak salah setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Jadi Matius ini, yang menulis Matius mengajak Matius mengkisahkan tentang Yesus. Nah ini ada segitiga ini. Ada Yesus, ada 2 Matius. Nah dipertanyakan tadi kan mau kepada scholar Kristen nih ya, perlu dipelajari juga nih. Sebenarnya yang nulis Matius ini siapa, kok ada 2 Matius begitu. Dan adakah mata rantai? Jadi kan tadi yang dijelaskan nih, ada nggak mata rantai dari Yesus ke Matius ini? Apakah mereka ini saling kenal? Gitu ya. Kalau Yesus yang Yunani ini mungkin saling kenal, nama-namanya akhirnya semua S. Tapi kalau anaknya Bunda Maria, Yesua sama Sia kakaknya nyambung dah. Semua kata Banyumat tadi, ada yang berakhiran S, anaknya Maria nggak berakhiran S, kan gitu. Nah untuk itu, kalau mau lagi ditelusuri, siapa sih sebenarnya pemungut cukai ini? Yang duduk di rumah cukai kan nggak mungkin dia jadi apa, pasti dia kerja. Apa rumah cukai itu ya? Tempat orang pemungut pajak. Anda boleh lihat di Matius 21:31. Matius juga yang menulis. Di sana itu ada percakapan antara Matius juga yang menulis dan bercakap-cakap dengan Yesus. Apa di sana? Siapakah di antara kedua? Kira-kira antara dulu, saya biar nggak salah ya.
biar nggak salah gitu. Kira-kira di sana itu bunyinya begini, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Jawab mereka yang terakhir. Ini ada percakapan nih yang ditulis oleh Matius. Nah, di sini yang bercakap-cakap siapa? Terus Yesus menjawab yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, mereka ini siapa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ada lagi kata cukai ini. Kalau ini mau ditelusuri lebih mendalam, teman-teman, ya hati-hati memungut cukai. Hati-hati kerja di daerah yang basah. Karena di daerah yang basah itulah sering orang tenggelam. Karena nggak mungkin orang bisa tenggelam di tempat gunung yang tinggi, nggak ada airnya. Ya, siapa kira-kira korelasinya nih antara Matius cukai dan orang pemungut cukai yang mendahului kamu? Kan gitu. Nah, ini juga agak bisa dihubungkan, kok ada orang pemungut cukai dan perempuan sendal mendahului Anda masuk kerajaan surga. Nah, inilah diceritakan semuanya. Apakah Yesus tahu tentang hal ini? Tentu tidak. Kenapa? Tidak bersanad antara Matius dengan Yesua Amasya. Yesua Amasya, atau Anda bisa sebut Yesus, sudah tidak ada di muka bumi. Baru ini disusun kembali. Dicari, dan selalu ku cari. Semoga mendapatkan yang dicari agar bisa sesuai dengan selera orang pengkanon. Mencarilah. Menanyakanlah saksi-saksi, meneliti, semuanya diteliti. Kemudian dilaporkan ke salah satu penguasa yang mulia Theophilus. Begitu juga Yohanes. Belum lagi Yohanes di Pulau Patmos semalaman di sana berdasarkan penglihatan dan mimpinya. Belum lagi Paulus berdasarkan argumentasi sendiri, kedatangan suara yang dari atas, akulah Yesus, anak manusia itu yang telah engkau aniaya. Artinya ada banyak orang yang menjual, banyak orang mencari, bahkan menulis dari bilik yang sempit. Di sanalah semua diatur. Kemudian siapa tokoh yang punya otoritas, yang mempunyai kewenangan bahwa inilah yang masuk, kemudian kita sahkan menjadi sebuah kitab yang teman-teman anggap sebagai kitab suci. Siapa mempunyai otoritas ini? Ada yang menjawab, Bang ya Andi. Bapak Gereja. Ya, kenapa Bang? Bang Andi. Ya, Bang, aku izin dulu ya, sedikit nanti aku naik lagi, bisa toh? Ada tanggapi dulu tamu dong gua. datang Masa jadi. lu aduh. Kalau Izin sama gua kok, kalau sama saya kok susah amat sih Bang. Kan suara saya bagus Bang. Aku akui suara abang bagus. Cuman ada tamu. Nanti aku balik lagi. Monitor aja dari bawah. Ya. Oke, Siap, oke siap. Bang. Makasih Bang. Oke, Ya oke. saya ngomong sendiri dong, nggak Oke, ada Bang. nanti Siap, responnya siap. ya. Oke, nggak apa-apa lah. Sabar bang. Tapi Bang Pilih sini masih Si Pak Kristen ya Bang? Idin, Bang Dan. Masih Kristen ya? Iya bang, perlu lagi. Nanti sudah baru kita cakap sebentar. Oke, oke, Siap. oke. Masih Kristen. Ya Oke, bang. oke. Yap. Jadi teman-teman ya, siapapun yang mendengarkan di sana ya silakan saja. Jadilah Kristen yang baik. Tapi jangan jadi Kristen manut-manut saja. Ya perlu juga di zaman kemerdekaan ini merdekalah dari segala hal. Apamu itu bentuk-bentuk intimidasi, bentuk-bentuk doktrin, bentuk-bentuk pengajaran. Jangan terima saja. Bukankah kita diciptakan manusia yang sempurna, punya akal untuk memfilter ini? Makanan saja diberikan kepada kita, kita filter dulu. Ini haram apa halal? Ini steril apa enggak? Masa soal akidah yang menjadi pondasi kita menginjakkan kaki di atas bumi ini, bernapas di atas bumi ini, itu kita nggak filter. Bahkan setelah difilter, ya imani saja, akhirnya rugi selamanya. Berat gitu loh, dipertanggungjawabkan nanti.
Gitu loh, teman-teman. Jadi untuk itu ya di momen hari kemerdekaan ini bagus sekali ya tadi interaksi antara Bang Juma dengan kita semua. Untuk itu teman-teman jangan lagi nanya-nanya ke saya, pusing saya jawabnya. Gimana cara menjadi apologet? Aduh, ini gimana jawabnya? Di mau sekolahin apologet, belum ada sekolahnya. Nah, terus mau diajarin waktunya kapan gitu. Ya belajar beginilah saja. Kira-kira gitu ya. Lanjut. Jadi Ada yang bertanya gitu bang. Banyak lah. di Burundi. Ya ada di Burundi. Harikan, selamat sore. Pak Harikan, selamat sore. Ya selamat sore, maaf kepencet. Ah, Kepencet bang, maaf bang. Oh iya bang, iya. kepencet. Ya. Iya, tadi saya lagi mantau di bawah. Oh siap Pak. Ya maaf ya bang Delbo. Ya nggak apa-apa. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Sambil naikin teman Kristen kalau mau naik. Ini kan hari kemerdekaan nih. Apa itu hari kemerdekaan? Ya kita merefleksikan diri bagaimana beratnya para para pahlawan kita berjuang melawan intimidasi POC itu. Ya kita harus introspeksi diri mengingat alangkah susahnya kehidupan mereka di zaman dulu, belum ada internet. Saling komunikasi satu sama lain itu bagaimana penyampaian dari daerah A ke daerah B gitu loh. Itu harus kita napak tilas, teman-teman. Kita ini apa sih susahnya di zaman sekarang menikmati kemerdekaan? Semuanya serba ada. Sopir kita banyak di jalan, tinggal klik datang ke sopir jemput kita. Kita mau kemana? Dulu bagaimana? Belum ada ojek online dulu. Itu ya. Ya untuk itu ya mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan punya filter. Jangan sampai ada lagi penjajahan doktrin. Nah ini yang berbahaya. Bukankah Nabi Muhammad meninggalkan kita bahwa ya hati-hati kalian. Yang menjadi musuh kalian nanti itu adalah hawa nafsu kalian. Hawa nafsu itu ya sumbernya dari Lucifer juga. Yang mengajak Anda ya menikmati yang enak-enak di dunia. Ya untuk itu ya waspada teman-teman. Kepada penjajahan, kepada intimidasi yang cenderung bekerja di bawah tanah. Yang untuk itu lindungi keluarga kita. Harus kita merdeka dari bentuk intimidasi apapun itu, termasuk untuk memurtadkan Anda. Jangan lawan itu. Bagaimana cara melawannya? Bukan dengan fisik. Lawan dengan mendengarkan ini, terus punya keilmuan, lawan dia diskusi. Siapa lu datang ke rumah gua? Mana kitabmu? Mana jualanmu? Bawa sini. Masuk akal kagak? Nah itu cara melawan mereka. Mereka akan malu sendiri pulang. Ya lu bawa sampah enak aja lu. Jangan pasarin sampah ke rumah gua. Jangan pasarin sampah ke keluarga gua. Kami ini umat Islam. Punya benteng. Kami punya Al-Quran dan hadis. Mari kita adu data yang lu bawa. Apa yang lu mau jual di sini? Itu cara melawannya. Gitu loh. Jangan sering-sering bikin lapor. Bang Andi ada kemarin begini. Bang Andi gimana cara belajarnya? Bang Andi gimana? Ya kagak usah. Saya bertahun-tahun menjadi netizennya Bang Juma kok. Baru masuk ke sini. Bang Juma udah lama buka YouTube. Saya belajar dulu. Siapa ini orang? Saya ikutin terus. Saya catat. Mulai dari A sampai Z. Tapi jangan jadi Bang Juma juga. Anda punya karakter masing-masing. Gitu ya. Kita kembali ke topik mengenai Matius. Nah, Matius ini adalah dua Matius, teman-teman. Satu Matius menulis, mengkisahkan Matius. Terus menceritakan tentang siapa Yesus. Makanya antara Matius, Markus, Yohanes itu ada yang copy paste. Ada sama redaksinya. Ada juga yang agak sedikit kontradiksi. Tapi kalau ada teman-teman Kristen nekat mau naik membuktikan bahwa itu adalah firman Tuhan, ya monggo-monggo saja. Itu iman Anda, tapi mari kita kaji secara historis, bukan secara iman. Ya, teman-teman, sekali lagi di hari kemerdekaan ini harus merdeka dari bentuk
segala bentuk apapun. Harus Anda merdeka. Tidak boleh ada lagi bentuk-bentuk penyelewengan. Termasuk saya koreksi, saya berikan kritik keras kepada LAI. Tolong merdekalah dalam menerjemahkan original teks Bible Anda. Merdeka dan jujur. Biar orang-orang pembacanya juga merdeka daripada penyelewengan makna. Itu yang dimaksud. Nggak ada lagi nih. Disambut dulu host yang naik. Udah pergi. Lihat sekali-kali, merdekalah dari segala apapun. Kalau untuk yang di sebelah, kalian harus juga merdeka. Merdeka daripada ya terjemahan-terjemahan. Jangan Anda mau diintimidasi. Jangan Anda mau didoktrin. Merdekakan diri Anda di sana. Cara memerdekakan diri adalah belajar. Apa benar enggak sih terjemahan? Misalnya Yohanes 13:13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Benar enggak sih ada orang di muka bumi adalah Tuhan? Benar enggak sih original teksnya adalah benar dari Tuhan dia diterjemahkan kemana gitu? Ya begitu namanya mau merdeka. Udah berpuluh-puluh tahun loh kalian nggak mau merdeka. Bener nggak sih? Gitu loh. Yesus ini yang pernah ada di muka bumi, dia itu Tuhan. Merdekakan diri Anda di sana. Caranya merdekakan diri Anda di sana, belajar. Kalau Anda sudah merdeka, ya pasti kembali ke Islam. Itulah yang dialami oleh para mualaf. Pasti mereka merdeka. Merdeka daripada doktrin-doktrin yang menghambat selama ini kalau dari sekolah minggu. Tidak dimerdekakan. Kenapa? Ya tidak dibuka semuanya. Nah kalau mereka sudah merdeka ya pasti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggak ada jalan lain. Kenapa? Karena terjemahan-terjemahan yang mereka baca itu keterjemahan yang penuh intimidasi, jauh daripada substansi. Akhirnya berbau terasi. Gitu loh. Masa ada orang pernah hidup di muka bumi ini, dikandung 9 bulan, dilahirkan, terus dia adalah Tuhan, dibuatkan data dia adalah Tuhan, sedangkan yang bersangkutan nggak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan, ibunya yang melahirkan dia nggak pernah mengklaim anaknya Tuhan, adik-adiknya nggak pernah mengklaim abang gue adalah Tuhan. Setelah orangnya nggak ada, dibuatkanlah semacam surat, dirubah-rubah sesuai dengan kepentingan. Makanya yang Anda kalau lihat sejarahnya itu dari tahun ke tahun berubah. Setiap orang punya kepentingan untuk memenangkan kelompoknya. Semalam baru kita diskusi sama Kristen dari Singapura. Sangat saya adu mereka. Satu persatu Kristen lokal gugur, nggak bisa membantah dia. Kita adu, buka satu persatu. Lukas 2 nomor 11. Baca coba, bagaimana terjemahan Melayunya dari Singapura. Ya bacalah, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Datang Kristen Indonesia. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah yang benar yang mana nih? Kristen lokal nggak bisa apa-apa karena dikasih original teks. Ternyata di situ adalah kurios. Nah mereka datang, pendetanya membantu. Memang di situ kurios, tapi kurios itu bisa diterjemahkan adalah Tuhan kalau Tuhannya itu huruf besar semua. Tapi kalau kurios diterjemahkan menjadi Tuhannya huruf kecil semua, nah itu adalah bukan Tuhan yang sebenarnya. Nah ini kan nakal-nakalan. Jadi teman-teman tolonglah, saya himbau, ini kan kesempatan baik kita merdeka dari segala hal ya. Termasuk intimidasi tadi itu, bahwa mari belajar bahwa original teks itu tidak susah kok kalau hanya 1-2 kata saja, yang paling substansi saja lah, terutama yang menyangkut antara Tuhan dan Tuhan. Tolonglah bahwa belajar dengan baik.
Kira-kira begitu, Bang Dalbo. Mari kita merdekakan diri dari segala hal. Terutama umat Islam ini, merdekakan diri Anda. Cara merdeka adalah apapun bentuk intimidasi harus Anda filter dulu. Adapun bentuk pengajaran, doktrin harus difilter dulu. Kalau kira-kira nggak sanggup memfilternya, Anda tanya saja kepada orang yang Anda percaya. Silakan ke masjid habis sholat maghrib, Anda diskusi di sana. Apa benar ajaran ini? Karena yang paling merusak Islam itu adalah orang yang di dalam itu sendiri. Terbungkus seperti Islam, tapi di dalam mereka itu mencari celah untuk merusak iman-iman saudara-saudara kita. Ini yang berbahaya. Itu yang disebut C6. Hati-hatian demikian. Ini harus kita lawan. Cara melawannya adalah belajar. Terutama bergabung dengan Apologet Islam Indonesia. Anda ada, kami ada. Bagaimana cara? Ya, kita berjuang bersama. Nantikan di bulan 9 nanti, September, kurang lebih tanggal 16. Mari kita bertemu semua. Berembuk, makan bareng, diskusi terbuka. Ketemu semua sama tokoh-tokoh yang selama ini hanya suaranya saja Anda dengar. Kami undang semua kepada teman-teman untuk hadir di Jawa Barat, Bandung, Lembang, tanggal 16 September. Itu undangan terbuka buat semuanya. Terima kasih Bang Dalbo. Kalau saya ngomong itu, saya kan ini orator nih. Saya ini kan orator nih. Lu suruh aku ngomong sampai 6 hari juga nggak selesai gitu. Panjang kalau gue ngomong. Oke, lanjut. Makasih. Siap. Kalau Pak Theodor ini kan Bayu Beni sudah merdeka dari akal. Nah, meninggalkan Dari doktrin. ajaran doktrin dari bapak-bapak gereja, ya kan? Pak Theodor, Pipinsan, ayo kawan-kawan Kristen silakan naik. Apa Ben? Nggak, suara saya gimana? Ada gangguan nggak sih katanya? Nggak bu apa? Oh ya, nggak. Lumayan ya, nggak kecil. Bagus Bang Andi, bagus. Lah, hidup dia. Ini dulu Theodor ini berapa tahun dia nggak merdeka itu? Selama dia hidup kan lahir, terus sudah umur mulai remaja, masuk sekolah minggu. Berapa tahun lu nggak merdeka lu? Baru lu merasakan kemerdekaan batin kan setelah memeluk Islam. Dulu kan kamu selalu diintimidasi oleh. Berapa tahun lu nggak merdeka? Waduh, mulai dari nggak berbulu sampai berbulu. Nah, kenapa lu bisa merdeka keluar dari situ? Apa yang menyebabkan? Coba. Yang Bagilah. pertama, yang jelas pasti kita berpikir begitu loh. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia satu set dengan akal pikirannya, maka sebaik-baiknya manusia adalah menggunakan perangkat tersebut. Jadi supaya cara hidup kita itu benar, bagaimana kita berkonsep bertuhan itu. Jadi kalau bisa saya tambahin, seperti yang Bang Handi tadi, untuk memahami konsep satu pandangan agama tentu ada dua instrumental yang dibutuhkan, yaitu apa? Pandangan teologis dan pandangan historikalnya. Jadi kita tidak bisa membaca, melihat dari satu sisi parameter yang bersumber daripada yang dianggap sebagai kitab. Tapi perlu namanya parameter tersebut didukung oleh nilai-nilai sejarah dan historis yang mendukung. Untuk apa? Menguji kebenaran transmisi daripada data-data atau ayat-ayat yang terkandung. Untuk memastikan apa? Yang pasti untuk memastikan bahwa yang terkandung di dalam kitab tersebut adalah kemurnian daripada perwimpanan, pewahyuan daripada Tuhan tersebut. Nah, supaya apa? Kelak jikalau memang itu murni dari pewahyuan daripada Tuhan, artinya kita tidak salah untuk memilih memakai konsep iman tersebut. Gitu. Karena hidup ini begini ya, landasan seorang mualaf itu bukan mencari suatu pola bagaimana hidupnya dijamin enak di dunia, tapi bagaimana untuk mencari poin agar keselamatan itu kekal. Tentu sebagai manusia kita tidak usah munafik, yang kita carikan adalah keselamatan di pada akhirat nanti. Itu dulu yang kita perhatikan. Nah, untuk memperhatikan itu tentu kita harus memilih, mengkaji mana ajaran yang paling baik, mana ajaran yang benar untuk kita pakai dan sebagai konsep iman kita bertakwa.
Karena hidup ini singkat. Hidup Ntar lu ini. Theodor, lu yang kayak ustadz lu, nggak terlalu ngambang lu. Gue mau nanya sama lu biar paham orang momennya kemana. Ini loh, dulu kan kamu Kristen, ya kan, terdoktrin. Yesus itu Tuhan. Gue hampir kehabisan napas waktu lu menjadi Oten, gue setengah mati. Gue nanya ke kiri, lu ke kanan, lu kemana-mana gitu. Lo kesel juga gue sama lu waktu masih Oten, gitu loh. Oh, stop ngotot, Yesus itu Tuhan. Yohanes 13:13, pokoknya Yesus itu Tuhan. Nggak mau, nggak ada urusan gitu loh. Waduh, ini Theodor ini paling susah teman-teman. Kayak Masaha gitu loh. Lompat sana, lompat sini gitu loh. Nah, akhirnya apa? Lebih keras ini Bang Handi. Hah? Lebih keras aja. Lebih keras Waduh. Theodor. Hampir gue Salah ketemu sekali. Injek-injek. dulu hampir gue injak lehernya. Injak lehernya 16 kunci dongkrak gue pakai, gue lempar dia nggak mempan-mempan loh. Gitu loh. Nah, yang ditanya ini supaya termotivasi teman-teman di luar sana, kenapa tadinya kamu menuhankan anak orang, terus berubah total, terus mengucapkan 2 kalimat syahadat? Itu loh. Jangan lu ceramah kayak ustadz, ngambang-ngambang lu. Yang biasa aja udah. Yang jelas Jawab. itu loh, Bang Andi, yang pasti satu bahwa saya mengalami kekeliruan ketika mengalami doktrin itu dari gereja, itu yang pasti. Begitu. Jadi selama ini saya terdoktrin oleh ajaran-ajaran gerejawi gitu. Ternyata itu adalah semua kekeliruan. Itu kira-kira doktrin gitu ya. Doktrin itu Iya. pengajaran. Terus Sekarang udah merdeka dari situ. alhamdulillah kembali ke fitrahnya, merdeka. Ya, teriak lu merdeka, Allahu Akbar gitu loh. Coba Bayu Bang Handi, Bayu. Merdeka, Allahu Akbar. Merdeka ya semua Allahu teman-teman. Akbar. Allahu Akbar. Kalau cara untuk melepas doktrin itu gimana Bang Tio? Perlahan-lahan atau gimana? Mandi 7 sumur jawab bilang. Kalau Bang Andi mau memerdekakan saya itu bawa kunci dongkrak, keringat buntal-buntal, emosi habis tuh, kepala meledak. Perjuangan Bang Andi, Bang Dalbo itu luar biasa. Tapi di satu titik saya ditemukan. Ketemu sekali. Iya. Theodor sebelum dia syahadat. Bang Suma yang bimbing dulu. Betul. Jadi luar biasa perjuangan abang-abang kita, guru-guru kita ini gitu, luar biasa. Jadi teman-teman yang lain banyak-banyaklah belajar dari Bang Andi, Bang Zuma, Bang Dalbo atau saudara-saudara lain yang sudah berkecimpung dahulu dalam dunia apologet. Nah, jadi ini fungsinya untuk apa bagi kita? Tentu untuk membentengi akidah kita sendiri dan kepada orang-orang yang terdekat kita. Berhati-hatilah bahwa keluar dari Islam Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Kerugian yang Anda dapatkan. Wih, mantap, dia udah pinter dia nih. Masya Allah. Luar biasa, begitu. luar biasa. Mantap. Luar biasa ini. Luar biasa. Enggak sia-sia gue sekolahin di Burundi selama 16 tahun. Ethiopia, Bang. Oh, tapi ya. Kalau Tapi Bang Bayu, salah gimana, satu Bang Bayu? gini Bang Dalbo, salah satu mualaf kita nggak cemen ini Bang Theodor. Mualaf saja. Jangan sama kayak yang lain, dikit-dikit minta sumbangan, dikit-dikit minta ini, dikit-dikit minta ini. Kita juga paham kok. Di belakang layar kita bisa koordinasi. Jangan kayak yang lain, dikit-dikit pargoy, dikit-dikit pansos, jangan kayak gitu. Mualaf itu ada haknya kok. Tapi jangan juga terlalu membuka tangan, minta-minta terus. Ya kita apresiasi para mualaf yang disyahadatkan oleh Bang Juma, alhamdulillah semua lulus seleksi, alhamdulillah. Jadi nggak ada yang menjadi pengemis. Itu harus kuat, apapun itu kan namanya cobaan. Tapi alhamdulillah Theodor udah melalui ini semua. Mantap, merdeka. Coba Merdeka. kesaksian Bang Bayu, Bang Handi. Dia bagaimana? Pak Bayu juga mualaf. Mualaf dia. Malap dia Dari Bang. Batam dia. Udah berapa hari? Batak. Lama. Oke, kalau gitu pertanyaan yang sama Pak Bayu. Kenapa tadinya Anda menyembah anak orang, kenapa enggak? Apa yang penyebabnya? Oh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Bang Andi mulai dari lahir sudah dilahirkan dari rahim seorang ibu yang beragama Kristen. Jadi dari doktrin itu udah ada mulai dari dalam kandungan bahwa Yesus itu Tuhan sampai saya lahir, sampai saya berumur 25 tahun.
bahwa dikatakan yang saya pahami itu adalah Yesus Tuhan. Tetapi mengapa saya meninggalkan kekristenan itu? Karena ada hal yang pernah saya nonton di filmnya Nabi Isa alaihissalam itu difilmkan bahwa beliau sering naik ke atas bukit berdoa kepada Tuhannya, dan cahaya dari langit itu turun kepada dia dan dia berdoa, tangannya menengadah ke atas. Situ poinnya. Setelah saya merantau, saya bergereja, tetapi hati saya ini selalu bertanya, loh, apakah ini begini Tuhan saya mati, dia berdoa. Saya baca Bible itu, saya kaji mulai dari Kejadian sampai di Wahyu itu, bahwa memang Yesus itu tidak Tuhan. Nanti setelah masuk di surat Paulus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus? Dia berdoa semalam-malaman. Dia diberikan kekuatan oleh malaikat. Apa yang keluar dari mulut Yesus? Begini katanya, apa yang aku dengarkan, itulah yang aku sampaikan, dan apa yang diperintahkan, itulah yang aku lakukan. Apakah ada Tuhan menerima perintah? Sementara Tuhan ini adalah pencipta. Kalau ini adalah Tuhan, itu adalah bahasa Indonesia, bahasa umum. Kepada agama apapun kalau kita bertanya mengenai Tuhan, pasti mereka menjawab Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Tetapi Yesus disematkan sebagai Tuhan. Dia berdoa, dia mengatakan menerima perintah, dia mengatakan dia hanya penyampai firman. Dari situ, dan pengajarannya hanya kepada Bani Israel. Itu saja Bang Handi yang saya ini, ilmu yang saya pelajari mengenai Bible. Makanya saya ikrar untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Jadi memang harus mengontrol diri sendiri, harus mengoreksi diri sendiri, bertanya diri sendiri, menjawab dengan merdeka. Gitu ya. Ya boleh bertanya ke pendeta. Di luar pendeta juga boleh Anda bertanya. Ya, filter yang mana kira-kira yang masuk akal. Inilah selama ini banyak sekali orang memeluk Islam itu, kok kalau Bang Juma dan lain-lain menjelaskan kok terstruktur rapi, masuk akal. Kenapa kalau pendeta menjelaskan itu muter-muter kemana-mana, cukup imani saja. Nah, di sini kan fungsinya akal untuk memfilter gitu. Ya kalau masuk ke materi sih ya gampang lah gitu ya, bahwa yang mana ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya jawaban sederhana mereka itu kan manusianya 100%. Kan itu jawaban pendeta Pak Bayu ya. Kalau Anda tanya. Ya itu berdoa dia karena dia manusia. Kan gitu. Betul. Ya memang dia manusia kok. Nah, terus ditanya lagi, ya kalau manusia kenapa jadi Tuhan? Ya kata Pak Lamsan, ya sulit untuk diterima akal logika manusia. Anda harus dibaptis dulu, jadi Kristen dulu baru paham. Itu kan jawabannya. Loh, memahami kok juga harus jadi Kristen dulu? Memahami kok harus dibaptis dulu? Bukankah ini area publik? Ya, cerahkanlah gitu loh. Tanpa ada intrik-intrik intimidasi doktrin yang tadi itu. Nah makanya untuk keluar dari situ ya bertanyalah, harus kritis. Kami umat Islam juga kritis. Seandainya ajaran Islam ini tidak masuk akal, ya tentu kan masih berpikir mungkin agama lain lagi gitu loh. Tapi ya tidak ada yang bisa, satupun orang yang bisa ya memberikan koreksi sesuai keilmuannya, mengoreksi tentang ajaran Islam. Karena apa yang mereka nikmati di muka bumi ini dia berlandaskan Islam kok. Bukan karena negara ini negara tauhid. Hukum yang paling tertinggi itu adalah di Indonesia ini ya, hukum yang paling tertinggi di Indonesia ini adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Karena negara kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pembukaannya di Undang-Undang Dasar. Kagak ada tuh Tuhan orang lain merahmati republik ini sehingga merdeka. Diimplikasikan ke sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Negara ini tauhid, Tuhannya satu. Nah, kalau kayak begini-begini mas, mudah sebenarnya kalau orang mau login gitu loh. Tapi kadang-kadang kan ya memang orang sombong, orang angkuh, merasa dia yang paling benar. Giliran diskusi ya diputar-putar juga. Oke teman-teman, tetap merdeka dari segala hal. Termasuk para mualaf-mualaf kita beri apresiasi. Dia merdeka dari bentuk doktrin-doktrin yang dulu dia pelajari. Oke, jadi jangan lagi
Bagaimana mau belajar apologet? Waduh, gimana jawabnya? Ada nggak yang bisa jawab? Kalau ada bertanya, saya mau belajar apologet, gimana caranya? Gimana cara jawabnya coba? Ada yang bisa memberikan Kalau edukasi? saya bisa jawab. Apa itu? Anda bisa mendaftar di Gurundi. Ya cara jawabnya ya ikuti aja. Ada bahan deh. Ikut. Dia yang Ikuti. terlalu bawa, dia sendirian bingung. Gimana? Jawabannya belajar Bang Andi. Ya ikuti diskusi-diskusi kayak gini. Silakan Bang Hande. Ini ada kesaksian yang ketiga dari Benny. Oh, Mas Benny juga mualaf? Bukan, Dia ngadang-ngadang. tetangganya Kristen. Oh. Ya rencana memang kami akan mau membuka pesantren. Alhamdulillah Bang Juma sudah apa ya namanya ya, infakkan atau apa sih namanya kalau memberikan tanahnya itu loh. Kok jadi lupa saya. Mewakafkan. Wakaf. Wakaf. Mewakafkan tanahnya begitu luas di daerah wisata Bolangi, Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa. Di situ sudah ada masjid kita yang berdiri, Masjid Nur Maulida. Setiap hari Jumat kita akan mengadakan Jumat berkah, berbagi kepada anak-anak yatim, berbagi kepada teman-teman semua. Karena di sana kan masih jarang rumah. Jadi untuk meramaikan masjid, ya kita pakai cara itu. Alhamdulillah beberapa Jumat terakhir ini, alhamdulillah rame. Nah di sebelahnya dan di sekelilingnya itu ada Bang Juma rencana mewakafkan tanah itu, kita bangun pesantren di situ. Ya, setelah nanti jadi pesantrennya ya kita bukalah. Bang Juma menjadi dosennya, akan mengajari Anda. Ya, kita buka kelas itu khusus. Tapi kalau sekarang kan belum ada gedungnya. Mau belajar di mana? Belajar online diundang masuk Zoom nggak mau. Tapi Japri maaf, hari ini saya nggak bisa. Ya gimana mau belajar? Gurunya udah siap, muridnya cuma 2. Gitu ya. Mualaf gratis, ya mualaf kok, mualaf ya gratis Bang. Kira-kira gitu ya teman-teman. Ya mohon doa restunya, semoga cita-cita Panglima kita nih Zulkifli Abbas ini tercapai, bisa berdiri megah pesantren di sana. Amin, amin. Sebelum kita kembali ke sang pencipta kita. Amin. Insyaallah. Amin Abang. Amin ya Allah. Amin. Mantap. Dan teman-teman yang ingin berbagi untuk berbagi kepada mualaf, terus nanti mau hadir di Bandung reuni akbar, silakan nanti ya Anda masih tetap kita buka ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Itu sih teman-teman, tetap belajar, jangan sampai terintimidasi. Merdeka. Merdeka. Nah Ada itu yang pengen dibawa, ke sana, Bang Hande. ke Lembang. Tapinkan katanya. Maka Tulis di bawah. ongkos. Kenapa? Tapin di bawah. Typing di bawah. Nomornya, nomor rek. Saya nggak bisa typing sendiri, teman-teman yang typing lah di bawah. 401 ditambah 3000. Tunggu dulu, Bang Hande. Dia catat ini Benny. Ben, catat atau Pak Catat dulu, Ben. Lalu catat. 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Lah kagak bisa nongol typingan saya. Ya nggak bisa kalau kita yang di atas typing. Harus orang bawah. Nggak bisa dia. Dikerjain sama hostnya saya. Iya, saya Bang juga Andi. nggak bisa taping ini. Nah itu Bang tuh. Andi, nggak ada mobil dinas dari Lampung ke Lembang nanti Bang Andi, biar ikut Theodor. Bang apa tuh Bang Andi? Bang BTN ya Bang Andi ya? Iya BTN. Ya. Itu ada yang dibawa. BTN atas Benar nama nggak itu? Makassar Mualaf Center Indonesia. Ya untuk teman-teman yang jauh, ya persiapkan dari sekarang.
Ya, nabung-nabung lah, kurang rokok gitu ya, supaya ada nanti bakal bisa apa namanya ya, bisa mandiri dalam hal transportasi gitu loh. Bagaimana mau kurangin rokok Pak? Kan Sumitro kita di sini. Suka minta rokok ya. Karena di Bandung nanti 2 hari 2 malam loh. Itu sudah ada di bawah nomornya tadi itu di typing. Itu. Ya sudah ada temannya. Ada yang typing, kawan kita yang typing itu. Salah silakan itu, dicatat. salah ini yang Mbak Suro salah. 401 ditambah 3.000 tambah 171 tambah 73. Salah itu. Dihimbau ya, hati-hati, jangan sampai ada yang mengatasnamakan ya, hati-hati kepada semua, jangan sampai yang ada mengatasnamakan di luar dari nomor rekening yang diberikan oleh Bang Handi, itu tidak sah ya Bang ya, Bang Handi? Ya di luar itu enggak lah, kan ini yang Ya, betul. sangat berbahaya juga ini Mas Bayu. Banyak yang memakai Iya, makanya banyak yang memakai foto palsu Bang Juma, banyak yang memakai sahabat Bang Juma, banyak memakai nama saya juga dan lain-lain. Hati-hati japri atau DM sama dia, terus mereka intrik-intrik sehingga mereka mengatasnamakan Bang Juma, mengatasnamakan saya semuanya, sehingga minta bantuan langsung. Jangan, kami tidak seperti itu. Kalau ada seperti itu abaikan saja, tapi kalau Anda sudah terlanjur, ya mohon lapor kepada kami. Kami akan mengambil tindakan hukum. Kenapa? Karena ini sudah bentuk 378 pencemaran nama baik, terus ada yang dirugikan. Gitu ya. Jadi yang kira-kira yang sudah terlanjur ya transfer kepada sahabat Banjuma palsu, Andi Selebes palsu. Tolong lapor kepada kami. Kami akan mengambil tindakan hukum. Jadi, Kira-kira gitu. Jadi di lain dari nama rekening Mualaf Makassar Center Bang ya? Makassar Mualaf Center Indonesia. Makassar Mualaf Center Indonesia, selain dari nama rekening dari itu adalah tidak sah. Hati-hati ya, dihimbau. Karena sekarang itu banyak modus. Nah itu yang diketik apa Alfikar 1 itu betul itu nomor rekeningnya tuh. Syukron Bang Kak Marlina. Ada 2 yang kita pakai, ada 2. Ada rekening API, ada rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Sama aja. Acaranya bulan September, Bang, tanggal 16 September bulan depan. Jawa Barat, Lembang. Nanti kalau ada teman-teman yang dari Lampung yang mau berangkat, Theodor ikut. Koordinasinya nanti sama Ustaz Alif, ketemu di mana? Oh iya, Ustadz Alif ya, baru kepikiran ya. Tapi jauh Bang Andi tempat dari Ustadz Alifnya itu. Oh, koordinasi ininya ya. Ya sampean dulu ke Ustaz Alif, baru bareng kan gitu. Iya, siap. Biasanya berapa kilo dari Ustadz Talib, Pak Theodor? Sekitar 5 apa 6 kiloan. Kapan acaranya Kak Bang Handi? 16 September. 16. Ya, bisa itu mulai sekarang jalan kaki. Bang Andi, kalau dari Jakarta nanti sama Bunda ya Bang Andi, pakai mobil Bunda aja. Nah, itu ada Bunda di Jakarta. Nanti kalau misalnya di Jakarta, kalau bisa sih misalnya dari airport langsung aja, bisa pakai Damri kok. Ada Bandung kan ada langsung. Wah, masalahnya ini Bang Handi aja diajak-ajak. Enggak, kalau Theodor tuh naik ferry Bang Andi, nyebrang. Iya juga Pak sih. Theodor mau jalan kaki dia. Biasanya teman-teman itu yang dari situ kayak kemarin ngumpul di tempat saya dulu. Gitu. Kan lumayan tempat saya bisa nampung 50 orang lah, cukup lah. Masih bisa lah. Ada yang tidur berdiri, ada yang tidur jongkok gitu. Hidup tersalib. Nggak ada lah. Lanjut. Ya, beliau ada lagi beliau. Ada aja Bang Tio. Lanjut. Bang Pilis balik maning. Gimana Bang Pilis?
Bang Philip apa Bang Pilik? Tidak ada. Tadi kan saya bilang saya ada keperluan sedikit. Jadi saya balik lagi begitu, bosku. Tepati janji bang. Dia, Bang Philip, dia. gue pengen interaksi dengan Anda. Itu kan Yesua Amasia itu, Yesus kan itu anak orang gitu loh. Kira-kira apa sih yang mendasari Anda itu mengatakan dia Tuhan gitu loh? Apa? Akal kah, iman kah, atau doktrin kah gitu loh bang? Coba bang, terangin sama kita bang. Iya. Oke, yang pertama kan saya belum kasih keluar statement apa-apa ya. Abang Iya. sendiri yang bilang bahwa dia Tuhan. Iya kan? Tapi kan mayoritas Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan. Iya, itu mayoritas. Tapi kan bukan dari saya. Karena Oh, abang kalau bilang dari dia Anda Tuhan, ya silakan. memang. Oh, kalau dari saya mau disebut apa saja, buat saya tidak ada persoalan. Mau buat dia Tuhan, dia Allah, dan lain sebagainya juga bisa. Dan begitu. Bang Pilih mah ini nggak, Begitu, ini mah Bang. Anda ini nggak merdeka. Anda mah tidak ada pendirian kok gitu. Harus berpendapat dong, gimana sih bang? Iya, Bang. Topiknya apa? Kita mau sebut Yesus Tuhan. Ya itu aja bang, sederhana. Kan pondasinya di sana. Oke, baik. Siap. Yang pertama saya nggak pungkiri bahwa dia anak orang. Itu satu. Keturunan manusia. Punya manusia apa nih? Hakikat manusia ada punya dia. Dia manusia sama seperti kita. Itu yang pertama. Begitu. Jadi mau kita sebut dia Tuhan dari awal atau dari pertengahan atau sudah akhirnya baru kita sebut dia Tuhan. Menurut Bang Handi gimana? Mau kita Ya terserah tempatkan dia di sebelah abang. mana? Terserah abang mau sebelah mana gitu ya. Dirunut aja mulai dari atas, turun ke bumi, lewat kandungan, dari bayi, beraktivitas di bumi. Itu kan di Bible, terus mati, hidup kembali, naik lagi. Tapi sebelum naik dia izin makan ikan goreng dulu, naik lagi. Sekarang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, anak manusia itu. Itu aja, silakan diputar-putar. Monggo. Ya abang sudah jelaskan, ngapain saya jelaskan lagi bang? Ya maksudnya Sudah yang itu abang bilang tuh. dalam proses itu gitu loh, apakah benar itu dia Tuhan beneran atau Anda yang membuat dia menjadi Tuhan? Gitu loh maksudnya. Oke. Jadi sebenarnya yang membuat dia jadi Tuhan bukan saya bang. Kalau saya mewakili orang Kristen yang lain yang hidup pada zaman sekarang, kita keliru kalau kita yang mengatakan bahwa kita yang membuat Yesus anak manusia atau anak Allah yang lahir dari Maria adalah Tuhan. Sebenarnya kita tidak punya hak untuk begitu. Kenapa? Karena kita menerima apa yang sudah jadi 2000 tahun yang lalu. Begitu, bahwa ada satu pribadi yang mengatakan dalam firman-Nya, dalam buku, karena firman pasti akan bersenggolan dengan yang lain. Saya bilang yang ditulis dalam satu buku, ya kita sebutlah, kalau kita bilang Alkitab, ada yang komplain, kita bilang Bible, bahasa Inggris saja sekalian sekali. Ada satu pribadi yang ditulis di situ, yang dari awal datangnya, di dalam kesehariannya, dia berkata bahwa dia bukan dari dunia ini, tapi dia dari atas, dari surga. Dia diutus oleh Allah yang dia panggil Bapa. Dia menceritakan tentang kehidupannya yang akan dia alami besok-besok harinya, karena ada pemberitahuan tentang kematiannya. Dan itu bukan orang lain yang sampaikan, dia yang sampaikan. Dan kami baca saat ini bahwa ada satu pribadi yang mengatakan sebelum kejadiannya dia sudah menceritakan bahwa dia akan menderita, menanggung banyak penderitaan oleh para ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya. Dan bukan sampai di situ saja. Dia menceritakan bahwa dia akan dibunuh. Bang, jangan kepanjangan dulu Bang Philips.
Itu yang tadi saya bilang abang tuh kan ini sama dengan cerita abang tadi tuh. Ya, jadi gini loh ya. Mau diambil dari mana gitu loh. Ya, dipersingkat Oke, dulu lanjut, siap. ya, Minta maaf. Ya, per item dulu gitu ya. Sebelum Bunda Maria mengandung, menurut Anda itu Yesus sudah ada atau belum ada? Menurut Anda dulu nih, kita runut dari atas nih. Oke. Dari buku yang saya baca, saya tidak bilang apa namanya ya. Dari buku yang saya baca, diceritakan bahwa dia ada sebelum dia jadi manusia, yang dikandung seperti abang bilang. Oke. Dia ada itu sudah bernama Yesus atau masih calon Yesus? Hati-hati loh, ini jaksa penuntut umum nih, hati-hati loh ya. Abang ini. Dia sudah namanya Yesus atau calon Yesus? Kan gini loh, tadi ada ngomong Iya, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, Alfa Omega kan gitu ya. Itu kan yang ditulis oleh penulis. Artinya, Betul. sebelum dikandung oleh Bunda Maria, Yesus itu sudah ada. Ya, kan perlu dipertanyakan. Yang ada ini apakah sudah bernama Yesus atau sudah berbentuk Yesus atau dia calon Yesus? Dan seperti apa itu? Silakan. Saya eliminasi yang terakhir aja ya, yang calon Yesus ya. 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 Oke, jadi saya ikuti apa yang abang bilang. Dia berbentuk Yesus atau apa tadi satu lagi. Saya aku yang dua itu aja. Saya eliminasi yang calon Yesus. Begitu bang. Menjadi calon Yesus itu masih berbentuk roh, posisi di luar Bapa. Saya ulang ya. Apakah dia berbentuk roh, posisi di luar Bapa, di suatu tempat, atau dia ada di dalam diri Bapa? Itu dulu ya. Saya ulang ya. Kalau calon Yesus ini berbentuk roh, belum ada fisiknya tentunya, dia disepti di luar Bapa, atau dia ada di dalam diri Bapa Sang Pencipta itu? Silakan. Hati-hati loh, ini pertanyaan sadis loh. Saya suka kalau Bang Handi. Iya, saya pilih yang terakhir aja. Seperti abang bilang. Dia di dalam Bapa. Oke, berarti dia di dalam Sang Pencipta. Oke? Iya. Nah, baik. Kita langsung ke Lukas 11:27 kalau nggak salah ya. Di situ Bapa mengeluarkan Yesus, gitu ya. Bapa mengeluarkan Yesus, kemudian Gabriel menerima Yesus, kemudian Gabriel mengantarkan Yesus ke Bunda Maria, kemudian Gabriel memasukkan Yesus ke dalam kandungan. Ini bahasa sederhana saja. Betul apa betul itu bang? Prosesnya seperti itu. Terlalu panjang bang. Oke, saya ulang. Kan tadinya abang memilih Yesus berbentuk roh ini ada di dalam Bapa. Tapi Bapa ini mengeluarkan Yesus dalam dirinya, tentu tidak langsung jatuh ke kandungan Maria, kan gitu. Tapi Gabriel lah yang mengantar Yesus ini ke Maria. Betul apa betul? Untuk ayat ini memang seperti begitu, tapi ada ayat lain kan dia dikandung oleh Roh Kudus. Jangan dulu, jangan Gabriel. Jangan ditabrakin dulu, kan itu jelas Gabriel yang nganterin. Pada bulan ke-6, kan gitu ya? Coba itu baca dulu. Informasinya ya. Iya, itu coba baca dulu. Informasinya. Ya, kita harus berdata, Bang. Siap. Informasi kan berbeda dengan situasi nyatanya, toh Bang. Lukas 1 kalau nggak salah Lukas 1 nomor 26 sampai 28 coba dibaca, Bang. Lukas 1 26 sampai 28. Oke, bulan ke-8 Gabriel datang ke Galilea, namanya Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Ayat 28. Salam, hai engkau yang
dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Nah, di sini Maria kan terkejut, udah cukup lah di situ. Jadi sini kan siap. poinnya adalah ini Bapak yang tadinya ada Yesus di dalam dirinya kan gitu ya. Ya kan ya, memerintahkan Gabriel pergi ke kota Galilea bernama Nazaret menemui Maria kan gitu. Menurut Anda, Gabriel ini membawa apa kepada Maria? Membawa informasi kepada Maria. Apa Bahwa dia akan informasinya? mengandung. Oke. Dia akan mengandung. Terus Maria mengandung siapa? Mengandung Kristus. Oke, artinya tadinya Bapak ini atau tadinya Yesus ini ada di dalam diri Bapak. Bapak mengeluarkan Yesus dalam dirinya. Gabriel mengantarkan ke masuk rahim Maria. Betul apa betul? Belum itu Bang. Tidak bisa begitu. Coba diulang Abang dari awal. potong-potong di tengah jalan. Coba diulang dari awal. Abang potong. Tadinya Yesus ini berada di luar Bapak apa di dalam Bapak? Yesus di dalam Bapa. Dalam Bapak. Bagaimana caranya Yesus keluar dari dalam Bapak? Cara keluarnya Yesus bagaimana? Dia keluar sendiri atau Bapak yang mengeluarkan dia? Ya pastilah Bapak. Karena dia kan Bapak. bilang dia keluar dari Bapak. Bapak yang mengeluarkan Yesus dalam dirinya kan sesuai dengan argumentasi Anda tahu? Oke, Ya. tidak mungkin Bapak melempar Yesus dalam dirinya langsung hamil Maria. Tentu ada yang diperintah. Siapa yang diperintah? Gabriel, betul? Sabar Bang. Jawabnya begini supaya Ya, singkat Bang. coba. Ayat 35 Bang. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi bukan Gabriel yang bawa Bang. Gabriel memberitahukan informasi bahwa Maria, ini loh rencana Allah itu engkau akan mengandung. Jadi kalau menurut Itu engkau Anda, dikaruniai. oke, kalau menurut Anda, gitu saya kasih pilihan B. Tadinya Yesus ada dalam diri Bapak, kemudian Bapak mengeluarkan Yesus dalam dirinya, langsung diterbangkan atau langsung dikeluarkan, tiba-tiba masuk ke rahim Maria tanpa ada pengantarnya, begitu? Gimana? Abang, Ini loh, dengerin loh. Kan tadi Bapak ini dengerin ya. Maria di bumi. Oke, Maria di bumi. Tadinya Yesus itu ada di dalam diri Bapak di surga. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya Yesus di dalam Bapak ini tiba-tiba ada di dalam rahim Maria? Coba terangkan. oke baik Bang. Yang saya pahami bahwa yang kita sebut tadi Bapa, yang daripadanya Yesus keluar, dia kan Allah semesta alam ini. Jangan bilang panjang, karena Abang bilang saya jelaskan, karena tidak ujub-ujub. Karena kita mau mengkonsepkan dia, akhirnya kita berpikir keluar terus ada yang antar terus kas masuk, kan nggak begitu. Ini kan kita menceritakan pencipta langit dan bumi menurut buku yang saya baca, bahwa Allah yang Maha Tinggi itu di dalam naungan Roh Kudusnya Maria hamil. Jadi prosesnya itu saya tidak bisa jelaskan bahwa Allah kasih masuk dari kiri kah, kanan kah, atas kah, bawah kah, tidak. Tetapi di dalam naungan Roh Kudus Maria hamil sesuai dengan Lukas pasal 1 tadi ayat 35, bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki yang disebut kudus, anak Oke, Allah yang cukup Maha dulu Tinggi. Bang. Ini Oke, kalau begini siap. cukup Bang. Kalau begini caranya ini sidang bisa sampai tengah malam kita nih baru mulai sidang kau udah mentok. Ini saya kasih dulu pandangan dari Islam ya.
Pandangan dari Islam. Ya. Islam itu enak, gampang sekali karena berdasarkan Sang Pencipta sendiri memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Siti Maryam itu mengandung tanpa seorang ayah biologis. Allah Subhanahu wa taala cukup berfirman. Dengerin dulu, saya bandingkan. Aduh, Bang. jangan Bang, ayat dulu, ayatnya boleh supaya saya juga belajar, Bang. Abang ini mau ajar saya nggak? Ayatnya, Bang. Maaf, saya potong untuk saya mau tahu ayatnya di mana. Di mana ya datanya jadi di dalam mana ya? Ini tunggu ya. Begini. Di dalam surat Al-Baqarah 117 ya, Allah mencipta langit dan bumi, dan dia bila berkehendak menciptakan sesuatu maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, lalu jadilah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu cukup berkata kun fayakun, maka jadilah. Jadi proses mengandungnya Bunda Maria itu cukup dengan kun fayakun, jadilah. Gitu ya. Jadi Allah berfirman, firman itu isinya perintah, isi perintah itu bahwa dia maha berkehendak, dia maha kuasa. Alhamdulillah terjadi, Siti Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam. Kira-kira begitu sederhananya ya. Nah sekarang kembali ke topik. Bagaimana caranya Bapak ini ada di dalam, Yesus ini ada di dalam diri Bapak, kan dari awal tuh. Terus kemudian kenapa tiba-tiba Bunda Maria hamil mengandung Yesus yang tadinya ada dalam diri Bapak? Prosesnya seperti apa? Kalau di Islam kan tadi udah jelasin, tinggal Allah Subhanahu wa taala berfirman kum fayakun, ya hamil mana? Siti Maryam. Nah, silakan Abang, gimana ceritanya? Apakah seperti itu juga atau ada proses lain? Itu dulu Bang, silakan. Oke, baik, Bang. Saya tidak bisa menerjemahkan seperti yang Abang sampaikan tadi. Takutnya nanti saya keliru. Tetapi dari ayat 35 itu malaikat jelaskan begini. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus. Jadi kurang lebih seperti begitu sih Bang. Cuman saya tidak mau memakai apa yang Abang sampaikan. Ketakutnya saya salah. Tetapi kurang lebih seperti begitu. Ya cukup. Ya. Jadi yang tadinya ada Bapak, ada Yesus di dalam diri Bapak. Terus kemudian Yesus ini keluar dari diri Bapak. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau Anda nggak mau jawab di sana, apakah yang keluar dari diri Bapak ini adalah Bapak itu sendiri atau sudah tidak sama dengan Bapak? Saya ulang ya, apakah yang keluar dari diri Bapak itu adalah Bapak itu sendiri atau bukan lagi Bapak? Silakan. Dari buku yang saya baca, yang keluar itu bukan Bapak. Yang keluar itu firman-Nya. Oke, pintar sekarang udah menyebut firman. Pintar. Akhirnya kejawab juga. Artinya kalau Bapak di surga itu ingin menciptakan sesuatu, ingin membuat Bunda Maria hamil, cukup dengan berfirman, Pak Philips. Iya. Siap. Artinya Demikian. Yesus tadinya ada dalam diri Bapak ini, dikeluarkan oleh Bapak dengan berfirman, hamil Bunda Maria. Artinya adalah yang keluar dari Bapak bukan Bapak. Yang keluar dari Bapak adalah ciptaan. Setuju?
Setuju atau tidak nih? Wah, tidak ditulis di situ, tidak ditulis di situ, jadi saya tidak bisa bilang. Takutnya saya salah. Bapak Karena itu yang kalau keluarkan perkataan atau firman. contoh-contoh. Oke, sip. Bapak kalau ingin menciptakan matahari cukup dengan berfirman toh, betul? Betul? Betul. Betul. Apakah Betul. matahari itu ciptaan? Iya, karena kan itu berfirman langsung jadi matahari. Oke. Kalau waktu Yesus mau keluar dari diri Bapak berfirman toh? Keluarlah Yesus, betul? Iya, masuk ke dalam Maria atau Iya, keluarlah iya. Yesus. Iya. Yang keluar dari Bapak bukan Bapak toh? Bukan toh, Bang. Yang keluar dari Bapak ciptaan toh? Tidak, yang keluar dari Bapa itu bukan ciptaan. Masa firman itu ciptaan? Yang Kan keluar tidak tuh, Bang. yang keluar dari Bapak firman. Firman ini adalah perintah, ingin menjadikan apa? Nah, setelah keluar firman ini sudah terjadi sesuatu, itu ciptaan, betul? Iya, keluar. Ya, ciptaan, betul. Ya, keluar dari Bapak bukan manusia toh? Firman toh? Bukan firman. Firman inilah yang keluar